Keluhan mengenai hidup yang terasa berat akhir-akhir ini memang menjadi fenomena yang dirasakan secara kolektif. Bukan hanya oleh individu tertentu saja, ada perpaduan antara faktor ekonomi, psikologis, hingga perubahan sosial yang drastis. Berikut adalah uraian jelas mengapa banyak orang merasa kehidupan saat ini terasa lebih menantang. Pertama, ketidakseimbangan ekonomi biaya hidup versus pendapatan. Ini adalah faktor paling nyata. Banyak masyarakat merasa berlari di tempat karena inflasi dan harga barang, harga kebutuhan pokok, energi, dan tempat tinggal terus meningkat secara signifikan. Gaji yang stagnan, kenaikan pendapatan seringkali tidak sebanding dengan kenaikan harga barang, daya beli menurun, munculnya kebutuhan baru. Dulu, internet atau kuota adalah tersier, sekarang menjadi kebutuhan primer yang menambah beban pengeluaran bulanan. Kedua, tekanan hyper competition di dunia kerja. Dunia kerja saat ini menuntut jauh lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Standarisasi yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan sederhana saja. Persyaratannya semakin rumit. Ketidakpastian kerja, banyaknya sistem kontrak outsourcing atau ekonomi gig ojek online. Freelance membuat orang merasa tidak memiliki jaminan masa depan yang stabil. Ketiga, dampak psikologis media sosial. Media sosial seringkali menjadi beban mental tanpa kita sadari. Perbandingan sosial, kita terus-menerus melihat potongan terbaik dari hidup orang lain yang memicu perasaan rendah diri atau merasa tertinggal, fear of missing out atau FO. Standar hidup yang tidak realistis, ada tekanan tidak tertulis untuk terlihat sukses, bergaya hidup mewah, atau selalu bahagia, yang sebenarnya melelahkan untuk dikejar. Keempat, kelelahan informasi, information overload. Kita hidup di era di mana informasi buruk perang, krisis iklim, politik masuk ke ponsel kita 24 jam sehari. Otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk memproses semua masalah dunia secara sekaligus, yang akhirnya menimbulkan kecemasan kronis. Kelima, memudarnya dukungan sosial individualisme. Dulu, masyarakat cenderung memiliki ikatan gotong royong yang kuat. Sekarang, masyarakat lebih individualis, terutama di perkotaan. Sistem pendukung support system, seperti keluarga besar atau tetangga mulai merenggang, sehingga ketika seseorang menghadapi masalah, mereka merasa menanggungnya sendirian. Keenam, standar pendidikan dan pola asuh. Ekspektasi terhadap diri sendiri semakin tinggi. Banyak orang merasa harus memiliki gelar tinggi, keahlian banyak, dan fisik yang sempurna untuk dianggap berhasil. Beban ekspektasi ini menciptakan tekanan mental yang konstan. Kesimpulan singkat, hidup terasa berat bukan karena masyarakat saat ini manja, melainkan karena struktur dunia saat ini memang jauh lebih kompleks, cepat, dan menuntut biaya yang lebih besar baik secara materi maupun mental dibanding beberapa dekade lalu. Menghadapi tekanan ekonomi yang berat memang bukan hal yang mudah dan sangat wajar. Jika Anda merasa khawatir dalam situasi seperti ini, ketenangan pikiran adalah kunci utama agar kita bisa mengambil keputusan yang logis dan strategis. Berikut adalah langkah-langkah taktis yang bisa Anda terapkan untuk mengelola situasi ini dengan lebih tenang. Strategi menghadapi tekanan ekonomi. 1. Evaluasi dan pemetaan ulang pengeluaran. Langkah pertama adalah melihat kemana perginya setiap rupiah yang Anda miliki. Pisahkan kebutuhan absolut makan, cicilan, listrik dari keinginan, hiburan, langganan yang tidak terpakai. Fokuslah hanya pada hal-hal
yang mendukung keberlangsungan hidup untuk sementara waktu. 2. Prioritaskan dana darurat meskipun kecil. Jika masih memungkinkan, sisihkan jumlah sekecil apapun untuk dana darurat. Memiliki cadangan, walau hanya untuk beberapa hari, memberikan rasa aman. Secara psikologis, saat menghadapi ketidakpastian, Sri, komunikasi dan negosiasi kewajiban. Jika Anda memiliki cicilan atau tagihan yang mulai terasa menyesakkan, jangan menghindar. Cobalah berkomunikasi dengan pihak pemberi pinjaman atau bank untuk meminta restrukturisasi atau penyesuaian tenor. Kejujuran di awal seringkali membuka jalan keluar yang lebih baik. 4. Mencari peluang pendapatan tambahan. Manfaatkan keterampilan yang Anda miliki untuk mencari penghasilan sampingan. Di era digital, banyak peluang pekerjaan lepas freelance atau usaha kecil-kecilan berbasis komunitas yang bisa membantu menambah arus kas tanpa membutuhkan modal besar. 5. Jaga kesehatan mental dan fisik. Tekanan ekonomi seringkali berdampak pada kesehatan. Tetaplah berolahraga ringan dan jaga pola makan. Pikiran yang sehat akan lebih tajam dalam mencari solusi kreatif. Jangan ragu untuk berbagi cerita dengan keluarga atau teman terpercaya agar beban mental tidak ditanggung sendiri. 6. Tingkatkan literasi keuangan. Gunakan waktu luang untuk mempelajari cara mengelola uang dengan lebih efisien, memahami konsep investasi sederhana, atau cara berhemat yang cerdas bisa menjadi bekal agar tidak jatuh ke lubang yang sama di masa depan. Ingatlah bahwa situasi sulit ini bersifat sementara. Tetaplah bernapas dengan tenang dan fokus pada satu langkah kecil setiap harinya. Menghadapi situasi di mana modal usaha atau tabungan mulai menipis di tengah tekanan ekonomi, memerlukan kombinasi antara ketenangan mental dan efisiensi strategi. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang dirancang untuk membantu Anda menavigasi masa sulit ini. Strategi navigasi ekonomi saat modal menipis. Dalam kondisi tekanan ekonomi, keputusan yang diambil secara emosional seringkali menjadi bumerang. Berikut adalah sikap dan langkah konkret yang harus diambil. 1. Manajemen psikologis. Tetap tenang dan objektif. Berhentilah sejenak untuk menenangkan diri. Kepanikan akan menutup logika prefrontal cortex dan memicu respons fight or flight yang tidak produktif dalam bisnis. Terima realitas yang ada tanpa menyalahkan diri sendiri secara berlebihan agar Anda bisa berpikir jernih. 2. Audit keuangan total survival mode. Segera petakan sisa modal yang ada secara mendetail. Pisahkan antara kebutuhan operasional inti dan biaya pendukung. Hentikan semua pengeluaran non-esensial, pangkas lemak, sisakan otot. Fokuskan sisa modal hanya pada aktivitas yang menghasilkan. Arus kas cash flow cepat. Sri, prioritaskan arus kas, bukan margin keuntungan. Dalam kondisi modal menipis, cash is king. Lebih baik menjual produk dengan untung tipis, namun cepat berputar, high turnover, daripada menahan stok demi margin tinggi yang macet. Likuiditas adalah napas Anda saat ini. 4. Adaptasi dan pivot skala kecil. Jika model bisnis lama terasa sangat berat karena tekanan ekonomi, jangan ragu untuk beradaptasi. Cari celah kebutuhan pasar yang paling mendesak saat ini. Terkadang, menurunkan skala bisnis, downsizing, untuk sementara lebih baik daripada memaksakan skala besar yang membebani biaya tetap fixed cost. 5. Komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan. Jika Anda memiliki kewajiban kepada pihak ketiga supplier atau bank, jangan
menghilang. Lakukan negosiasi ulang. Sampaikan kondisi secara jujur dan ajukan restrukturisasi pembayaran. Kejujuran membangun kepercayaan yang merupakan aset tak ternilai saat modal uang hilang. 6. Optimalkan aset non-moneter. Gunakan jaringan pertemanan, keahlian pribadi, dan waktu Anda secara maksimal. Di saat modal uang menipis, modal sosial relasi, dan modal intelektual skill harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menutupi celah tersebut. Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak modal yang Anda miliki, tetapi tentang seberapa baik Anda mengelola apa yang tersisa di tengah badai.